Terdengar. Oke. Dengar, Kak. Yang paling banyak keluar tentang apa TO-nya kemarin? Topik sih, Kak, kalau nggak salah. Topik. Oke. Oke, hari ini kita akan bahas. Ada sih, Kak. Oke. Seperti biasa ya, kita akan mengulang pelajaran simpulan untuk mengingat kembali. Nah, seperti biasa kita akan pretest terlebih dahulu. Kakak share ya kodenya. Oke. Ada joinmyquiz.com. Kode gamenya 663175. Ini pasti akan lebih mudah nih, karena kemarin kita sudah belajar tentang simpulan ya. Kita tinggal mengulang saja. Kak, boleh minta link nggak? Kak, Ya. Kenapa? minta link. Oke, sebentar ya. Oke, sudah ada ya di grup chatnya? Sudah ada 6 orang yang join hari ini. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke. Oke, siapa saja yang masih kesulitan join? Aku. Oke. Sudah bisa kodenya? Belum, Kak. Sebentar. Oke. Oke, sambil menunggu. Jangan bosan-bosan ya belajar bahasa Indonesia. Oke, sudah. Ada lagi yang belum berhasil? Aku, Kak. Oke. Aku belum. Oke. Di sini jurusannya milih yang sosum semua? Iya, Kak. Iya, oke. Oh iya. Ada yang lintas minat? Enggak, oke, bagus. Biasanya anak IPS mah setia nih, nggak pernah lintas minat. Iya dong. Kalau anak IPA mah suka ini ya, suka nyerobot ya. Maruk. Maruk. Sip, Widya sudah masuk 2 lagi ya? Oke, ayo. 1 lagi? Atau sudah lengkap? Oke, bisa kita mulai ya? Sudah siap semuanya? Ya, Kak. Siap, ini pasti lebih mudah nih ya. Bismillahirrahmanirrahim. Silakan.
Denisa, kok di aku soalnya kan tentang jahit, tapi di optionnya kok tentang perusahaan yang bekerja tanpa kantor, terus efektivitas dan efisien bekerja tanpa kantor. Ya, betul. Di sana ada kesalahan input soal ya. Jadi boleh kalian isi pilihan jawabannya terserah nanti kakak anggap benar ya. Oke, thank you. Tapi tetap dibaca ya teksnya, nanti kita bahas sama-sama. Ya, siap.
Oke, sudah ada 5 orang yang selesai ya. Yang lainnya kita tunggu dulu. Oke, sudah selesai semuanya, tinggal Zubaidah ya. Oke, kita sambil menunggu Zubaidah. Kalian ada yang kesulitan? Ada yang masih kesulitan untuk mencari simpulan? Coba mikrofon dan videonya tolong dinyalakan ya bagi yang tidak berhalangan. Masih teh. Masih bingung karena pilihan jawabannya sama? Ya, oke. Di sini ada yang ingin masuk ke sastra? Ada. Kak Widya. Kak Widya mau masuk mana? Widya sastra apa? Sastra Indonesia. Sastra Indonesia. Wah, berarti PBM-nya harus Sastra Jepang kali, Kak. sastra Jepang. Kak Ding. Oke, Candu Widya. loh. Sastra Indonesia mana Widya? Targetnya? Insya Allah Unpad. Unpad, oke. Widya di Jawa Barat atau di mana? Iya, di Jawa Barat. Oke, bagus. Berarti banyak-banyak berlatih bahasa Indonesia. Menjadi penulis atau gimana? Iya sih, selain jadi penulis, ingin jadi dosen nantinya atau guru. Jadi dosen atau guru, oke. Amin. Kalau jadi dosen atau guru, jangan lupa ya ilmu-ilmu pendidikannya harus dikuasai. Ya, selain ilmu sastranya, karena nanti berbeda pengajarannya antara ilmu murni dengan ilmu pendidikan. Karena kan di pendidikan nanti ada tata-tata atau etika untuk mengajar kepada murid. Dan contohnya nih, Kakak kasih bocorannya untuk yang tertarik di bidang pendidikan. Misalnya, di depan murid tidak boleh bicara soal ini sulit, gitu, tidak boleh. Karena nanti akan berpengaruh ke psikologinya. Jadi walaupun soalnya sulit, bilang bahwa soal ini mudah kalau banyak berlatih. Nah, itu psikologi yang harus kita perhatikan di depan peserta didik. Karena kan berbeda ya antara kita bicara dengan peserta didik dan juga dengan orang lain. Nah, jadi kita sebisa mungkin membuat atau menanamkan kepada peserta didik agar pembelajaran itu seakan-akan mudah walaupun soalnya sulit atau materinya sulit. Nah, itu. Karena nanti di pendidikan itu kita akan belajar psikologi juga, psikologi pendidikan, bagaimana perkembangan seseorang mulai dari bayi hingga dewasa. Jadi kita bisa memperlakukan sesuai dengan usianya. Jadi misalnya usia TK itu bagaimana kemampuan apa yang harus dilatih seperti itu. Jadi nanti walaupun dari ilmu murni ingin menjadi dosen, jangan lupa untuk belajar ilmu pendidikannya. Tapi Widya pengennya murni atau pendidikan? Murninya kan
Moninya. Tapi tertarik juga pendidikannya. Ya, oke. Jadi kalau sebenarnya untuk menjadi seorang penulis itu tidak perlu menguasai sastra Indonesia. Jadi ini yang membedakan kita dengan seorang penulis biasa. Kalau nanti dia masuk ke sastra Indonesia, maka akan menjadi sarjana sastra. Sedangkan untuk menjadi seorang penulis tidak perlu menjadi sarjana sastra. Bahkan seorang pengamen di pinggir jalan pun bisa menjadi seorang penulis. Ya, gitu. Itu bedanya. Jadi nanti jangan mentang-mentang ini kasus ya, kasus nih kakak cerita aja. Teman-teman kakak juga yang sastra murni ya. Nah, itu dia berperilaku sebagai sastrawan. Jadi kan sastrawan kan pengennya bebas gitu ya, tidak terikat aturan ya kan, yang membuat aturan untuk dirinya sendiri gitu kan. Nah kalau untuk di ketika di lingkup pendidikan atau di kuliahan, maka tata krama juga harus dijaga karena kita dididik untuk menjadi sarjana sastra, bukan hanya sebagai sastrawan. Kalau sastrawan, misalnya pengguna narkoba juga bisa menjadi sastrawan. Kalian tahu Hairil Anwar? Siapa yang tahu Hairil Anwar? Tahu ya. Puisi-puisinya suka ada ya di buku bahasa Indonesia ya. Nah, kalian tahu dia pengguna narkoba? Belum tahu. Iya, dia salah satu pengguna. Ya, jadi untuk menjadi sastrawan itu seperti itu. Tapi kalau misalnya kita mendidiknya menjadi sarjana sastra, maka harus memiliki karakter, ya, menjadi seorang yang berpendidikan seperti itu. Oke, ini hati-hati ya untuk yang masuk sastra. Biasanya kan mereka kebanyakan ingin menjadi sastrawan. Nah, selain Widya, ada lagi yang mau masuk sastra? Enggak. Kalau Ayu mau masuk mana, Ayu? Prodi apa? Aku ternyata bingung, Kak. Bingung kenapa nih? Kenapa? Tadinya kan mau ilmu kesejahteraan sosial. Terus diarahin sama kalian kan, katanya suruh ambil ilmu pemerintahan, kalau nggak ilmu komunikasi. Nah, ini Terus galau deh. Oke, kalau untuk Ayu ini, kalau kakak lihat mah kayaknya memang cocok ya kalau masalah ilmu komunikasi, ilmu pemerintahan, karena dia public speaking-nya oke ya untuk percaya dirinya kalau dari pembelajaran juga. Mungkin nanti bisa pilihan satunya di sana, tapi nanti pilihan duanya ya kita tidak boleh terlalu idealis ya. Ini untuk semuanya, tidak hanya untuk Ayu. Tidak perlu terlalu idealis. Karena kan UTBK ini bukan waktunya untuk coba-coba. Kalau mau coba-coba kemarin waktu SNMPTN, itu mah bukan meremehkan juga, kan kakak juga dari SNMPTN. Tapi istilahnya kalian bisa mengukur kemampuan kalian di mana. Tapi kalau UTBK lebih baik jangan kan ya. Karena nanti UTBK kan skalanya sudah nasional. SNMPTN juga sama, skalanya nasional. Tapi kan kalau UTBK mah lebih butuh effort ya. Kalian sudah berlatih di sini, ikut LC, banyak yang sakit kan ya. Tapi kalian di sini masih semangat, kayaknya wajahnya gembira nih. Pola kesehatan, menjaga pola kesehatan ya kalian. Dan jadinya daripada sia-sia, lebih baik kita menurunkan ego. Emang kakak juga pernah kan kayak kalian gitu, masih SMA, masih pengennya yang bagus, gengsinya masih tinggi, egonya masih tinggi. Tapi suatu saat kita harus menurunkan ego kita. Bukan berarti tidak masuk ke jurusan yang kita mau, terus kemudian hidup kita akan sengsara. Enggak, siapa tahu Rezekinya di situ. Iya, memang siapa tahu jalannya di situ. Itu yang terbaik. Kadang yang terbaik bagi kita bukan yang terbaik untuk dari Allah. Kadang yang terbaik dari Allah itu sudah pasti terbaik bagi kita. Oke? Betul. Nah, itu Widya. Coba kakak mau ke Siti Hazar nih. Siti Hazar mau masuk mana? Manajemen. Oke, hasil konsultasinya itu juga? Iya, katanya cocok. Cocok, mantap. Berarti pola hidupnya sangat teratur nih. Manajemen. Kalau manajemen kan nanti ada banyak ya. Nanti kan misalnya manajemen nih. Nanti di semester berapa kalian akan diarahkan lagi. Misalnya manajemennya yang kakak tahu ya, kalau di Unpad ada manajemen sumber daya, terus ada manajemen bisnis. Nanti kan diarahin lagi. Jadi nanti cocoknya di sebelah mana gitu. Oke, semangat ya untuk Siti. Kalau Trinity, kenapa? Di SDM, karena sumber daya juga ambil SDM. Kemarin juga kan kami
cocoknya di SDM. Terus emang dari awal juga pengennya ke SDM. Oke, bagus. Berarti untuk bakat dan minatnya sesuai ya, sejalan. Ya, jadi nanti sama yang lain juga, tidak hanya Siti nanti di semester, kalau zaman kakak di semester 4, ya di semester 4 itu mulai kayak pembagian jurusan lagi kalau di SMA mah. Kalau kalian kan 2013 langsung ke penjurusan ya, kelas 10-nya ya. Langsung IPA, langsung IPS. Kalau dulu kan kelas 10-nya umum dulu, baru kelas 11-nya IPA, IPS gitu kan ya. Nah itu nanti sama kuliah juga seperti itu ya. Jadi nanti selama awal-awal semester kalian harus gimana ya, kalau saran kakak harus benar-benar mengenali diri kalian lah. Ya boleh Ayu, harus mengenal diri kalian. Kalian itu sukanya di yang ini, yang apa gitu, ilmu mendalamnya apa. Contohnya kayak kakak ya, misalnya kakak kan pendidikan bahasa Indonesia, bahasa dasar Indonesia. Nah waktu semester 4 itu ditawarkan ada tiga apa namanya, minatnya gitulah ya. Yang pertama ada jurnalistik, yang kedua ada sanggar sastra, yang ketiga ada BIPA. Nah, kalau BIPA ini nih, BIPA itu kan bahasa Indonesia untuk penutur asing. Jadi nanti mengajar bahasa Indonesia untuk orang-orang asing yang ingin belajar bahasa Indonesia. Nah, itu kan jurusannya istilahnya minat yang paling keren gitu ya, BIPA dan jurnalistik. Tapi kakak mampunya di sastra, tinggi di sastranya, maka harus turunkan ego, lebih baik ke sastra dibandingkan untuk keren-kerenan tapi tidak nyaman. Itu sih menurut kakak seperti itu ya. Jadi nanti kalian, tapi terserah sih kalau kalian mau pengen keluar dari zona nyaman boleh. Tapi kalau lebih nyamannya di situ, lebih baik pilih yang itu. Jadinya sudah ada kemampuan di dalam diri kalian, kalian tinggal mendalaminya saja. Jadi tidak meluas kemampuan kalian. Jadi lebih enak punya satu kemampuan tapi dalam, daripada banyak kemampuan tapi hanya di dasarnya saja. Itu kalau menurut kakak. Tapi kalau menurut kalian berbeda juga tidak apa-apa. Oke, sudah tadi Siti Hazar ya? Coba Trinita, kakak mau tahu Trinita mau masuk mana? Manajemen industri catering. Di UPI ya? Boleh Iya. Ayu? Boleh. Ya, di MIK. Kasih. Sama-sama. Tapi minat dan bakatnya sesuai dengan hasil konsultasi kemarin? Alhamdulillah sesuai. Trinita jago masak ya? Oke, MIK hanya satu ya di Indonesia ya, di UPI saja ya? Iya. Tahu benar, MIK itu hanya satu ya, manajemen industri catering. Nah nanti kakak juga punya teman di sana, di yang manajemen industri catering. Bagus kan nanti di sana ada ini lagi, ada sama kayak yang tadi, peminatannya juga. Ada yang nanti fokusnya ke kue-kue yang bakery gitu. Kemudian banyak sih, nanti PPL-nya juga dia enak keluar daerah ke hotel-hotel gitu. Itu untuk manajemen industri catering. Biar makin semangat ya jadi tahu dunia perkuliahan. Nanti ada seragamnya lucu-lucu. Kalau yang pariwisata, yang MPP, MIK, itu ada seragamnya. Nanti lucu deh, tiap angkatan beda-beda seragamnya. Jadi pokoknya di UPI yang paling rapi, anak ini nih yang pariwisata, sama anak FIP biasanya yang punya seragam. Kalau yang anak-anak sastra mah semaunya ya. Widya ketawa nih. Aduh, Widya jangan gitu ya nanti. Oke, Trinita semangat. Lalu ada kakak mau. Iya, boleh. Ai Teteh kuliahnya di mana? Aku di UPI. Sama nih kayak kalian, pejuang corona. Aku juga belum lulus, masih lagi nyusun skripsi. Jadi sama kayak kalian nih, kalian juga pejuang ya, pejuang di corona sama Kak juga. Dia harus semangat. Trinita, oke Trinita MIK UPI ya. Coba kakak mau ke Alia. Alia mau masuk mana Alia? Ya Kak, Alia mau masuk mana? mau masuk UPI. UPI jurusan pertamanya mah jurusan pertama mah diusulin sama Kang Yandi. Di mana tuh diusulin? Akuntansi, oke. Ya. Jurusan keduanya mah mau ngambil pendidikan bahasa sastra Indonesia. Halo, calon-calon sama kayak kakak ya. Tapi minatnya di mana? Di pilihan pertama atau kedua? Apanya?
Lebih Yang sastra. lebih minatnya ke akuntansinya atau di pilihan keduanya? Pilihan kedua sih. Pilihan kedua. Soalnya akuntansi mah. Tapi kata Kang Yandi bakatnya di situ gitu. Kalau yang kemampuan berbahasanya, kata Kang Yandi apa? Oke, tidak. Berarti kuatnya di analisis, Alia. Oke. Oke, berarti ya sudah. Iya. Jadi itu sih kalau gambaran tentang kalau di UPI, Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia UPI, itu sama tadi, sama yang kakak gambarkan. Tapi sekarang untuk info aja ya, pas semenjak tahunan kakak, itu yang BIPA ya, tadinya kan itu menjadi ciri khas dari bahasa Indonesia ya. Tapi waktu tahunan kakak jadi mahasiswa tingkat akhir, jadi ini mata kuliah fakultas. Jadi semua yang ada di Fakultas Pendidikan Bahasa dan Sastra itu boleh mengajar bahasa Indonesia kepada orang asing. Jadi menurut kakak mah lebih baik kalau misalnya nanti Alia jadi di UPI, di Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, lebih baik pilih penjurusan yang lain ya, jurnalistik atau sanggar sastra. Tapi nanti kalau mau mengambil jurnalistik bagus. Tapi kalau nanti pengen mengajar untuk bahasa Indonesia untuk penutur asing, ikut seminarnya saja. Jadi kan intinya nanti kalau mau ngelamar di luar negeri, yang ada itu harus ada sertifikat hasil pelatihan dari BIPA kan. Nah, jadi sebenarnya bisa, misalnya Alia pengen ngambil jurnalistik, tapi asalkan ikut pelatihannya, ada sertifikat, nanti bisa daftar juga. Dan rezeki mah nggak kemana ya, walaupun jadi mata kuliah fakultas kan harusnya tuh emang punya bahasa Indonesia kan, tapi tiba-tiba ya begitulah namanya persaingan kan ya, karena biasanya di bahasa Indonesia itu kurang bisa bahasa Inggrisnya, sedangkan untuk komunikasi dengan orang asing kan itu bahasa Inggris gitu ya. Jadi memang belajar bahasa itu tidak cukup satu sih ya. Kalian mumpung masih jadi maru nih, sekalian ya belajar bahasa Inggris. Biasanya di tempat-tempat di universitas kalian juga nanti ada balai bahasanya, bisa daftar di sana, biasanya lebih murah untuk mahasiswanya ya. Di UPI juga ada, di Unpad juga kayaknya ada. Oke, itu untuk Alia. Tetap semangat, akuntansi juga bagus di UPI. Kemudian ada Nuzula. Nuzula kakak mau tanya, Nuzula mau masuk mana? Mau masuk Viko? mau masuk hukum. Oh, hukum Unpad. Hukum UI. Oke. Yang keduanya? Hukum Undip. Hukum Undip. Berarti dua-duanya Undip ya? Dua-duanya Undip. Dua-duanya hukum ya? Hukum. Hasil konsultasinya sudah oke? Sejalan? Oke, justru harus dihukum katanya. Harus dihukum. Berarti jiwa-jiwa pemimpinnya, kemudian otoriternya gitu ya, sifat-sifat otoriternya ada ya. Nah, ini untuk aku punya cerita nih. Jadi kakaknya temen kakak, dia itu anak hukum Untirta. Nah, di tengah jalan tiba-tiba dia memutuskan untuk berhenti, ganti jurusan ke ilmu komputer. Kenapa coba alasannya, tahu nggak? Enggak. Kira-kira apa? Ada yang tahu? Nah, alasannya, Bosen. bukan, alasannya bikin kaget sih. Masalahnya dia sudah semester 6. Kan sudah lumayan kan ya. Nah, alasannya karena dia nggak mau membela orang yang salah katanya. Oh Gila iya, ya. banyak isu-isunya gitu. Iya, jadi dia memutuskan untuk berhenti pindah jurusan. Jadi untuk Nuzula, ya kita mah yakin ya peserta LC mah sudah dibekali oleh karakter, kan ya, pendidikan karakter, pendidikan moral, dan gak setiap orang lulusan hukum pasti membela yang salah. Kan nanti bisa, kalau nanti Nuzula niatnya mau jadi notaris atau memang pengacara atau seperti apa, kan hukum banyak ya, ada hukum yang mau jadi hakim, insya Allah ngambilnya hukum warisan, kalau enggak pidana, perdataan, kalau enggak pidana. Ya, terus kan ada yang sengketa tanah juga ada kan ya? Iya, warisan. Hukum waris, terus ada hukum yang ini, yang hukum Islam, yang buat pembagian harta gono gini juga ada kan ya? Iya. Nah itu. Jadi nanti sekalian untuk memilih penjurusannya nanti mau fokusnya di mana. Ada kok tetangga teteh juga yang jurusan hukum, tapi kurang tahu ya, waktu kemarin sih dia kerjanya di PCA, mungkin di bagian perlindungan hukumnya ya. Tapi sekarang sudah keluar sih anak hukum USU. Tahu USU? Iya.
Unsri. Ada yang mau masuk Unsri di sini? Enggak, terlalu jauh ya. Oke, untuk Nuzula semangat. Sekarang mau ke Dea coba. Dea mau kemana Dea? Kita sharing aja ya. Iya, insya Allah Unpad Sastra Inggris. Sastra Inggris. Yang keduanya? Pilihan keduanya? Yang kedua masih tetap sih kayaknya. Masih tetap. Ya tapi kalau univnya sih masih Beda. lumayan juga antara Unpad sama UPI juga gitu. Unpad sama UPI Sastra Inggris. Oke, berarti ini banyak yang calon-calon anak FPBS nih kalau di UPI ya. Nanti kalian hanya beda lantai saja nih kalau misalnya benar-benar kalian masuk UPI. Nanti Sastra Inggris ada di lantai 5. Sastra Indonesia di lantai. Kalau Sastra Indonesianya di lantai 5 juga, sebelahan. Kalau pendidikan bahasa Sastra Indonesia di lantai 4. Sini belum ada yang ketemu yang sastra Arab atau sastra Prancis nih kayaknya. Di sini belum ada ya. Oke, berarti nanti Dea belajar sama Miss Firda ya. Ya, Siti boleh. Sama Miss Firda harus banyak tanya, harus banyak tanya trik-triknya gimana, vocabnya harus banyak. Tapi kayaknya jago nih Dea bahasa Inggrisnya. Mudah-mudahan. Amin ya. Mau jadi apa, translator atau bagaimana? Dia tuh lebih pengen ke jurnalis atau presenter kayak gitu. Oke. Translator juga boleh sih. Oke, translator juga boleh. Sebentar ya. Teh Puji, aku belum dapat BAP yang IPS 2. Tidak terlihat, maaf. Makasih. Oke. Biasanya kalau yang ini, kan aku punya teman sastra Jerman ya, pendidikan bahasa dan sastra Jerman. Dia banyak dapat job buat translate novel gitu. Tapi untuk ini berbeda ya, untuk yang kalian yang mau ambil sastra, berbeda antara translate karya sastra dengan translate kayak berita misalnya dia ya. Jadi bahasa berita atau bahasa-bahasa teks yang fiksi dengan non fiksi itu berbeda. Jadi aku juga pernah ya ada penyair Korea. Nah, tapi dia tertarik dengan alam Indonesia. Kemudian dia bikin puisi tentang Indonesia, tapi dalam bahasa Korea. Nah, kemudian kan diseminarkan di jurusan apa? Nah, itu juga yang mentranslate ke bahasa Indonesia juga agak susah, karena kan nanti berhubungannya dengan majas, gitu kan ya, diksinya, gitu. Jadi berbeda nanti untuk dia apabila ingin menjadi translator, gitu ya. Nah, kemudian mentranslate karya sastra, nah itu harus hati-hati ya. Ya bagus Dea, semangat. Nah, Zubaidah, boleh? Zubaidah mau masuk mana? Rencananya mau masuk mana nih? Rencananya mau masuk Unsud. Unsud, Jenderal Sudirman? Iya. Prodi apa? Ekonomi pembangunan. Wow, anak ekonomi dan pembangunan. Yang keduanya juga sama? Yang keduanya belum, soalnya dia mah belum kebagian buat sosialisasi sama akademik. Oke. Tapi memang pilihan pertamanya di itu ya, di ekonomi dan pembangunan ya. Bagus ya, harus mensejahterakan kita ya Zubaidah. Ekonomi dan pembangunan. Kalau selain di Unsud, ada rencana di tempat lain? Atau harus di situ? Rencana lain, kalau misalkan untuk sendiri mah mungkin keinginan paling yang di daerah sini juga di Unsur gitu. Oh, berarti Zubaidah tidak boleh keluar sama orang tua? Enggak juga sih, enggak cuman kalau untuk pilihan kedua gitu. Untuk pilihan kedua, oke. Tapi pilihan kedua mau nyerempet-nyerempet juga di ekonomi atau berbeda haluan? Kayaknya beda deh. Beda, oke. Semangat ya, jangan sampai bingung. Pilih jurusannya. Kemudian siapa yang belum? Siti Hazar ya? Siti Hazar belum ya? Kakak bicara dengan Siti Hazar. Hazar udah. Oh, Hazar udah. Nuzula sudah ya? Kawidia. Kawidia tadi yang pertama kan? Sastra? Kinanti belum. Kinanti belum nih. Kinanti bisa dengar suara kakak? Bisa, Kak. Halo, Kinanti yang mau masuk mana nih?
UPN Komunikasi sama HI. Oke, komunikasi, ilmu komunikasi dan HI. Kalau HI berarti nanti sama seperti tadi siapa Dea ya? Belajar banyak untuk Miss Firda. Mau jadi diplomat? Iya, Oke. Kalau yang pilihan satunya yang komunikasi. sesuai dengan Kang Yandi atau kemauan Kinanti sendiri? Kemauan aku sendiri. Oke, bagus ya. Untuk Kinanti semangat. Yang lainnya juga semangat. Nah, itu nanti hasil TO-nya kalian mengerjakan TO-nya sungguh-sungguh ya, walaupun kakak tahu sih kalian capek kan ya, udah belajar 4 sesi, belum ditambah kegiatan asrama dan harus TO. Itu kan TO nanti untuk mengukur kemampuan kalian. Kalian targetnya, misalnya targetnya passing grade yang ilmu komunikasi, misalnya tadi nanti itu harus 500, ya berarti kalian sanggup tidak TO-nya sampai 500. Nah, itu juga nanti kan bisa jadi pertimbangan ya untuk akang-akang akademiknya. Di sana nanti kan bisa membaca jurusan kalian, jadi bukannya dari akademik bukannya pengen nyuruh-nyuruh kalian harus ke sini, tapi itu untuk membantu kalian agar masuk ke PTN ya. Kadang kan ya untuk seumuran kalian kan kita mah nggak beda jauh ya umurnya ya. Kalian kelahiran berapa sih? Rata-rata di sini? 2002. 2001. Oke. 2001 2002 lah ya. Ada yang 2000? Tahun 2000? Aku. Ada? Siapa? Aku. Oke. Karena suka pindah-pindah sekolah. Suka pindah-pindah sekolah, oke. Terus aku kan pas tahun keberapa ya? Pas SD kelas 3. Aku pindah sekolah. Terus habis itu nggak naik kelas karena nggak bisa bahasa Jawa, padahal aku orang Jawa. Terkadang gitu ya. Jadi aku pindah, besoknya itu udah ulangan kenaikan kelas. Terus gurunya bilang kayak gini ke aku, kalau yang nggak bisa tanya, sedangkan aku baru seminggu di Jawa. Dan aku tanya terus, malah dimarahin. Jadi nilainya ya anjlok karena aku nggak bisa aksara Jawa, bahasa Jawa, semuanya nggak bisa. Semuanya nggak bisa, oke. Nanya terus ya, lagi ulangan. Ya aku nggak tahu. Karena aku nggak tahu bahasa Jawa. Jawa, ya muatan lokal jadi, ya. Jadi makanya aku. Iya. Paham. Kadang gitu nih. Jadi makanya, telat sekolah iya, terus pindah-pindah sekolah iya. Jadi banyak. Jadi banyak kadang nggak naik gitu. Papanya suka dinas ya? Keluar kota? Iya. Jadi aku adaptasinya udah biasa. Udah biasa ya. Jadinya kuliah juga tidak harus di kota sendiri ya. Bisa keluar. Iya. Oke, bagus sekali ya. Kakak juga sama. Sekolah juga kemana-mana. Tapi gitu sih. Kan ini kebanyakan 2000, berarti 2001 sama 2002 ya. Kakak juga 98. Nggak beda jauh sama kalian. Masih sama-sama berjuang sama kayak kalian nih. Calon-calon maba online. Oke. Kalau untuk kasusnya Nuzula nih tadi, kakak juga pernah waktu SMA kan ini ya, di sekolah kakak itu ada, jadi lintas minatnya itu, kalau untuk IPA boleh memilih satu antara bahasa Jepang dan ekonomi. Nah, waktu itu kakak pilih bahasa Jepang. Jadi anak IPA, tapi belajar bahasa Jepang juga gitu kan. Nah, ini memang kalau belajar bahasa itu, gimana ya, siswa itu sebenarnya kadang tergantung gurunya sih. Ngerasa nggak sih kayak gitu? Kalau misalnya gurunya nggak betein, kadang kalian juga suka ikutan bete gitu. Kalau kakak sih kayak gitu, tapi semoga kalian mah enggak ya. Kalau kakak mah ikutan. Aku banget. Oke. Bener banget, Kak. Bener banget ya. Bener banget. Apalagi kalau belajar sama Kanisa, garing. Jadi, ya gitu sih sebenarnya guru itu. Kenapa makanya jadi guru itu harus ada pendidikannya sendiri. Ya karena seperti itu. Kadang yang di ilmu murni itu walaupun bisa melamar jadi guru, tapi berbeda karena kan kita tidak tahu kondisi psikologisnya. Dulu kakak juga kan IPA, anak IPA, cuman IPA-nya itu IPA karena disuruh. Zaman kalian udah ada 3 bukan SMA-nya? IPA, IPS, bahasa kan? Bahasa dan seni. Bahasa udah jarang. Aku 2. Aku cuma 2. Cuma 2, oke. Dulu di sekolah kakak kan 3 ya. Nah, yang itu yang bahasanya itu nggak ada yang milih, cuma ada 4 orang.
Jadi ditutup, jadinya cuma buka 2, IPA sama IPS. Nah, kan dulu mah kakak disuruh jadi bidan sama orang tua. Tapi nggak nurut kan. Jadinya ngambil bahasa, tapi tetap waktu SMA mah IPA. Nah, waktu di IPA yang namanya gimana ya? Bisa ngikutinnya, tapi kan nggak enjoy kan ya. Jadi, ya kalau pelajaran kimia dulu guru kimia itu orang IPB, lulusan IPB. Lulusan IPB kan ya pintar-pintar pasti sudah tidak diragukan kan ya. Tapi kan berbeda antara yang pintar saja dengan yang ingin menjadi guru kan dia berbeda ilmunya. Nah itu setiap kita nggak bisa atau salah itu langsung dihukum. Jadi kan benar-benar langsung ke mental kan dia jadinya kayak yang aduh kalau ngelihat guru itu aduh nggak mau gitu, nggak mau masuk. Jadi belum juga belajar, padahal materinya tuh gampang gitu ya, bukan ya mudah lah, ya mudah dipahami. Tapi karena takut sama gurunya, jadinya susah masuk ke otak. Karena kalian seperti itu nggak sih? Atau kakak aja nih? Iya, Guru Kak, kimia Sama, malah Kak. kebalikan, Kak. Juga gitu. Ada yang kebalikan guru kimianya malah baik? Iya, ya Allah baik banget sama aku ya Allah. Beruntung ya yang pada punya guru baik gitu. Kalau dulu kakak fisika kan kalau untuk perempuan kan harus logika banget ya. Sedangkan perempuan kadang pakainya perasaan gitu ya. Jadi waktu fisika kayak susah banget, tapi karena gurunya suka bercanda, ngajarnya juga kayak ngajarnya santai gitu ya, enjoy. Jadinya malah masuk ke otak. Jadi memang kadang guru itu mempengaruhi peserta didik sih. Jadi kalian, mungkin kalau kalian yang sudah merasa dewasa mah, siapapun gurunya harus dianggapnya enjoy aja lah. Kalau di sini ada yang merasa kurang enjoy belajarnya dengan pengajar siapa gitu, bisa jadi masukan. Ayu, dengan siapa Ayu? Yang di LC Di LC itu, astagfirullah, Kang Faisal Mahdi, astagfirullah. Oh, karena sebenarnya cerdas banget sih ya. Kan Aku doang yang nggak mudeng ya. Ternyata teman-teman juga WA aku dong. Mungkin cara penyampaiannya, karena kadang ada orang yang karena saking cerdasnya sampai ngomong ke orang lain itu susah dimengerti. Kakak juga punya teman kayak gitu ya? Ada teman sekelas, dia emang cerdas banget gitu kan, cerdas. Tapi kalau ngomong ke kita tuh nggak ngerti dia ngomong apaan sih gitu. Jadinya apa yang ada di otak sama apa yang ada di mulut tuh berbeda gitu. Jadi susah penyampaiannya. Memang benernya ada pepatah yang tong kosong nyaring bunyinya. Kadang kalau nggak ada otaknya, nggak ada isi otaknya, gampang banget ya ngomong. Mungkin itu benar pepatah ya. Dia cerdas banget, tapi kalau buat komunikasi tuh susah gitu. Kenapa gitu? Entah. Jadi teman-teman ngerasanya Fakta sih, Kak. fakta ya, fakta. Oke, jadi kayaknya kita harus menyesuaikan saja. Nanti bisa jadi masukan sih. Nanti kakak kasih masukan untuk evaluasi. Tenang, identitas kalian dijamin rahasia. Selain dengan itu, mungkin dengan kakak masih kurang sesuai gitu, bisa jadi masukan untuk berubah. Gimana? Tadi kuantitatif ya. Udah mah IPS ya kalian. Disuruh belajar kuantitatif. Nggak enjoy gitu. Aduh, kasihan banget ini. Ada lagi yang merasa kurang nyaman belajarnya? Kan kalian mah di sini. Maaf ya tadi aku keluar. Nggak apa-apa. Kan kalian mah di sini harus memanfaatkan fasilitas ya. Jadi harus kalau misalnya ada apa-apa, langsung saja dibicarakan gitu. Jangan ditahan-tahan, rugi. Harus dimanfaatkan fasilitas yang ada. Ini kan untuk kalian juga kan ya. Untuk persiapan kalian. Menggapai cita-cita kalian gitu. Ada lagi yang merasa kurang nyaman dengan pengajarnya. Kalau sama kakak nggak nyaman juga bilang aja, nggak apa-apa. Bisa jadi kritikan atau nanti evaluasi untuk pembelajaran sesi selanjutnya bertemu di kelas kalian. Gimana? Sain Ayu, siapa nih? Coba Alia nyaman dengan semua pengajar? Kenapa? Ya, apa sih kalau misalnya kita lagi post test, kan dimatiin tuh semua video. Tapi ada gitu gurunya teh, pengajarnya teh yang
ngomong terus gitu Kak. Jadi kita nyatanya nggak fokus. Kita teh lagi baca panjang gitu ya, pusing. Terus dia nyatanya ngomong gitu. Jadi kita teh harus dengerin sambil baca, sambil cari jawaban gitu. Jadi kita teh otaknya teh double gitu Kak. Double oke. Jadi mengganggu fokus ya, mengganggu fokus ya. Ya, Berarti ini Alia curhat. pengajar bahasa ya berarti ya kalau pengalaman. baca teks panjang mah ya. Oh, iya ketahuan. Iya, iya, nggak apa-apa. Kan kakak juga suka kemarin keceplosan ngomong. Iya, kenapa Nuzula? kemarin yang bikin soal TO itu siapa sih Kak? Semua panjang banget. Aku nggak bikin soal. Kok pengajar bahasa nggak ada yang ngaku Sampai ya? pusing Enggak, banget. memang aku kan nggak bikin tapi Iya, kok mengajar bahasa Indonesia nggak ada yang nggak ada yang ngaku ya? ngaku. nggak jadi gini kan. Kakak juga ngajar bukan di program LC ya, ada di kantor. Dan memang selalu mengeluh soal TO, pasti nuduh-nuduh kakak gitu. Teh siapa yang bikin soal? Tenisa bukan gitu. Ya bukan, beneran ini mah serius bukan gitu. Itu soal TO-nya kebingungin katanya. Tapi memang gini sih intinya mah kan soal TO itu kan dibuat lebih sulit daripada soal UTBK ya. Biasanya kan seperti itu. Kalian waktu TO ujian nasional, nggak ngerasain ujian nasional ya SMA-nya. Aduh, bonus ini bonus. Hampir hamil 1. Oke. Itu kan TO ujian nasional juga kan biasanya dibuat lebih susah kan ya daripada ujian nasional itu sendiri. Kakak sih ngerasain waktu SD atau waktu SMP baru ngerasa pesan TO-nya susah banget, tapi pas ujian nasional malah bisa, atau mungkin karena udah sering latihan TO kan ya jadinya pas ngeliat soal UN jadi biasa aja, mungkin seperti itu tujuannya. Jadi soal TO UTBK-nya dibuat lebih sulit dibandingkan dengan soal UTBK sebenarnya, tapi jangan meremehkan. Jadi kalian mengerjakan TO-nya harus sungguh-sungguh ya. Intinya tetap sungguh-sungguh. Gitu. Tapi Kak di TO tuh ada yang soalnya teh nggak pakai pertanyaan gitu, tiba-tiba teks jawaban aja kayak gitu. Jadi kita tuh harus pakai otaknya tuh kayak gimana ya gitu. Ini tuh gimana aku gitu pertanyaannya tuh kayak gimana. Wah itu Beneran banyak. Levelnya udah tinggi banget ya. Kadang kita lebih mudah menjawab soal daripada membuat pertanyaan. Nah ini kalian sudah membuat pertanyaan ya. Aduh bagus. Padahal cerdas banget. Jadi teks tiba-tiba langsung pilihan jawaban. Iya Kak. Jadi kita harus ngelihat soalnya lagi kemana ini nomor berapa gitu. Atau gitu. Atau Nih Kak, misalnya soalnya ada di nomor 10. Ya. Bacalah teks paragraf 1. Nah, paragraf 1-nya itu ada di nomor 1. Jadi kita tek ke nomor 1. Oh, jadi nggak di copy lagi gitu ya. Kan kalian kan online ya, basisnya online kan ya TO-nya. Mungkin kalau di kertas biasa mah oke kan, kalian bisa bolak-balik kan ya. Ya boleh, yang mau makan, yang mau minum boleh. Asal jangan makan keripik ya, berisik. Kasihan yang lain. Oke. Nah, mungkin lupa kali ya, karena kan kalian berbasisnya online. Jadinya kan, ya kalau untuk balik-balik ke halaman sebelumnya kan pasti butuh waktunya. Apalagi kalau koneksinya lambat gitu ya. Sedangkan kalau paper kan enak, itu tinggal balik-balik, nggak nyampe sedetik kan ya, tinggal balik-balik. Tapi ini kayaknya lupa di copy lagi kali ya yang input ke ininya. Kalian pakai apa? EduFriends? Pakai apa? Iya, EduFriends. Iya, EduFriends. Nanti kakak kasih masukannya. Jadi nanti setiap nomor teksnya harus di-copy lagi walaupun menggunakan teks yang sama ya. Oke. Masa ditanya Kak, kakeknya dapat hasil motor seneng apa enggak atau jijik? Lah kan kita nggak tahu Kak. Kok bisa sih gitu? Aduh. Sebenarnya ada itu di paragraf berapa gitu. Cuman itu kata-katanya tuh lain gitu Kak. Jadi pas jawabannya itu juga lain, tapi pas pernyataannya di soalnya juga kata-katanya beda. Oh. Benar-benar harus pinter-pinter nyari katanya. Oh, oke. Berarti nanti kakak kasih masukannya untuk TO yang selanjutnya kan jadinya kalau kayak gini kan enak nih ada feedbacknya. Kalau tadi kakak tanya kemarin TO-nya gimana? Ada kesulitan nggak bahasa Indonesia? Kalian jawabnya ya kan nggak ada, paling bingung itu aja. Nah kalau kayak gini kan kakak jadi tahu nih masalah kalian di mana. Berarti ada masalah di soalnya juga kan, bukan kaliannya gitu kan, tapi ada masalah di soalnya. Ngisi soal pretest Kak daripada TO kemarin. Enakan ngisi soal pretest, aduh. Suruh pakai soal juga Kak kalau ada nomor gitu pakai soal, jangan tiba-tiba langsung pilihan. Ya kita harus bikin pertanyaan sendiri gitu Kak. Kita kayak seorang ilmuwan gitu yang harus bikin pertanyaan buat jawaban gitu. Guru aja susah suruh bikin soal. Ini kalian ya udah suruh ngejain, suruh bikin soal. Aduh. Nah, itu. Oke, apalagi biar kakak pertama ini teksnya ya, masalah teksnya.
susah, jadi harus nyari ke halaman berikutnya sebelumnya. Iya Kak, Kemudian statistik aku jadi kayak gunung gitu Kak. udah tahu statistiknya. Iya, udah kan Udah. bisa di Oh iya, di-share kan ya kemarin sama wali akademiknya ya. Oke, berarti itu. Kemudian untuk soalnya nggak ada ya, soalnya nggak ada. Terus ada yang nggak nyambung ya, Ya, soalnya. soalnya panjang banget. Panjang banget. Kalau panjang banget mah nggak apa-apa, itu untuk melatih kalian. Ingat ya, kalau mengerjakan soal bahasa Indonesia harus soalnya terlebih dahulu, baru ke teksnya. Oke, selain itu ada apa lagi kesulitannya? Atau masalah yang kemarin Theo? Teksnya Kak panjang banget. Panjang banget, oke. Jadi nanti di UTBK itu yang kakak lihat ya soal-soal UTBK, kan kakak juga ngajar privat untuk yang UTBK. Nah itu kebanyakan memang teksnya itu panjang. Nah kemudian membahas topiknya itu yang menurut kakak, ya nggak apa-apa Ayu, yang menurut kakak itu berat gitu untuk anak SMA gitu kan ya. Tapi kalau kalian paham atau kalian jangan nganggapnya, aduh pusing nih, nggak tahu, kita nggak melek topik nih gitu. Nggak apa-apa, jangan menganggap seperti itu, walaupun seberat-beratnya soal atau sesusah-susahnya soal, kalau di dalam diri kita, bisa gitu, gampang gitu, pasti bisa. Jadi intinya, kalau walaupun kadang tuh terjebaknya anak-anak itu kadang membaca teksnya, karena teksnya, topiknya nggak kita suka gitu ya, karena misalnya tentang kesehatannya, tapi apalagi anak IPS ya lebih suka misalnya topik-topik sosial gitu kan, kesehatan tiba-tiba membahas kandungan garam di dalam topiknya, pasti kan kita bete kan ya. Nah tapi kalian mah fokusnya gini aja, tidak perlu pikirkan teksnya, asal kalian tahu jawabannya misalnya tentang topik. Nah topiknya tentang membahas tentang kandungan garam, ya udah kandungan garam aja, kalian tidak perlu mikirin aduh HCl tadi topiknya di dalam teksnya ada HCl, ada natrium segala macam, tidak perlu. Jadinya apa yang diminta di dalam teks, ya udah kalian yang jawab itunya. Jadi tidak perlu karena teksnya panjang, kemudian topiknya kita nggak melek, nggak familiar, jadi tidak perlu dijadikan beban sih sebenarnya. Jadi kalau untuk bahasa Indonesia mah, kalau kakak mah gimana ya? Kalau kalian prinsipnya sama nggak sih kalau habis mengerjakan soal, ya udah lupakan, benar atau salah nggak usah dibahas lagi gitu. Kecuali kalau nanti udah tenang, baru dilihat pembahasannya, oh salah di sini. Kadang kan ada yang ambis gitu. Habis ngerjain TO langsung lihat pembahasan, stres sendiri, aduh salah gimana nih gitu. Lebih baik kalau kata kakak mah setelah mengerjakan TO istirahat baru nanti pas kalian agak santai, kalian buka-buka pembahasan, bisa dilihat nggak sih pembahasannya kalau TO? Cuman ada jawabannya tapi nggak ada pembahasannya. Oh, cuma ada jawabannya aja. Nah, nanti kalian bisa bisa dilihat-lihat aja jawabannya. Oh, gini salahnya di mana. Nah, nanti kalau misalnya kalian masih belum paham juga, misalnya tentang kalimat efektif, kalian menjawabnya A, tapi jawabannya benernya B gitu. Kenapa kayak begini? Tinggal kalian screenshot soalnya. Terus tanyakan ke pengajarnya. Misalnya kalau pengajarnya pas banget di topik kalimat efektif, langsung tanyakan, Kak gimana TO kemarin? Kan kita juga di sini kan tugasnya memperdalam kalian kan ya, memperdalam topik kalian. Pastikan nanti kalimat efektif misalnya. Nggak cuma sekali ketemunya, bisa berkali-kali. Nah, itu kesempatan buat kalian untuk menanyakan. Misalnya kakak nih sekarang tentang simpulan. Nah, kemarin misalnya di TO kalian ada yang bingung tentang simpulan, screenshot aja. Bisa dijadikan bahan diskusi kita daripada kalian mengulang-ulang, kan materinya kan lebih baik kita banyak latihan soal gitu. Jadi nanti bisa dibahas, diperdalam soal-soal TO-nya seperti apa. Oke, ada lagi yang ingin ini curhat. Berbagi pengalaman nih TO. Kinanti kayaknya, kenapa nih Kinanti nih? Yang sakitnya siapa tadi? Kinanti ya, Kinanti cepat sembuh ya. Iya, Kak. Pusing aja atau gimana Kinanti? Iya, pusing aja dari kemarin soalnya. Dari kemarin, oh, udah minum obat? Udah. Udah sarapan udah? Udah. Punya riwayat penyakit? Enggak. Enggak, oke. Berarti mungkin capek ya, capek lelah ya. Oke, jangan stres, walaupun tahu sih kalian pasti stres. Ya, jaga pola makan, jaga kesehatan. Kalau nanti kata pembina asramanya olahraga, kalian juga olahraga ya. Misalnya apa sih, lari-lari dalam ruangan atau workout nih, siapa yang suka? Suka nonton YouTube enggak? Misalnya
10 menit olahraga gitu, suka sit up gitu kan. Suka. Iya, nah itu push up gitu. Apalagi lagi musim pandemi gini mah benar-benar harus jaga kesehatan ya. Jangan kelayaban dulu. Kalau bisa mah ya mengobati stresnya dengan cara lain lah yang biasanya nongkrong-nongkrong ya. Nongkrongnya di rumah dulu, ngapain kek gitu ya. Kalau ada vitamin, beli aja vitamin yang murah juga nggak apa-apa. Tahu vitamin IP, vitamin C IP? Pernah tahu? Nah, itu juga nggak apa-apa. Itu yang penting mah kandungan vitaminnya cukup buat tubuh, tidak perlu yang mahal-mahal gitu kan ya, buat kesehatan kalian juga. Apalagi kan kalian dipaksa untuk berpikir, kemudian kegiatannya banyak. Dia harus semangat, belum lagi stres kan ya. Stres kalian mikirin segala macam gitu. Oke ya. Oke, ada lagi yang ingin menanyakan? Aku Kak, kan aku mau mau nanya. nanya, Ya, tapi boleh, ini boleh. seputar Iya, boleh nanya apa aja. Sok, siapa duluan? Siapa tadi? Ayo, boleh. Siapa hilang jadinya? Sweet, sok sweet siapa? Ayo Alia. Gak penting sih pertanyaan aku. Sama aku juga deh, cuman mau nanyain itu seputar pembina sama ini. Oh iya, boleh. Sama. Oh iya. Sok. Dari siapa? Dari siapa, Sok? Ayo, nggak ada yang mau ngomong? Kok tunggu-tunggunya? Nah, gimana? Aku cuma mau nanya, kalau misalnya pengajar itu tinggal di asrama juga bareng pembina, Nah, itu doang sih. Oh. Jadi kan sebenarnya mah beda ya. Jadi pengajar itu kan nanti urusannya dengan akademik. Kalau asrama memang harus tinggal di asrama. Nah, kalau untuk pengajar boleh nginep di asrama, boleh enggak. Kalau kakak sih pulang. Jadi kita cuma datang kayak ngantor biasa. Kita datang jam 7:30, 7:30 harus sudah dimulai. Terus pulang jam 5:30. Kan ngurusin administrasi kalian ya. Misalnya kalian sama IPS 2 TDB ya, pada akademiknya. Ngurusin presensi kalian, ngurusin hasil pretest, post-test, kayak gitu. Itu tugasnya wali akademik. Tapi kalau pembina asrama kan nanti kalian mah yang mengatur kalian untuk sholat, gitu kan ya. Kemudian iya. Jadi berbeda. Kalau nanti pengajar mah hanya mengajar akademik gitu, kayak gini nih, sesi-sesi kayak gini, kemudian input nilai kalian, input nilai TO dan sebagainya gitu. Jadi ya, jadi sederhananya mah ada 2 divisi lah ya. Nisa izin. Ya, boleh Ayu. Kucing aku keluar. Iya, boleh. Jadi ada yang, kalau yang pengajar fokusnya ke akademiknya, ke pengajaran kalian. Kalau asrama nanti ke akhlak kalian. Tapi saling berhubungan sih. Nanti kita sering evaluasi, misalnya Aliyah gimana ketika mengikuti pembelajaran. Nanti bisa ditindaklanjuti di sesi asrama gitu. Itu Tapi tenang kan ntar kalau misalnya pas kumpul di Bandung, pengajar pada ada gak? Atau pada nggak ada? Kalian ada rencana kumpul di Bandung? Outbound? 18 Cuman 3 hari. Ada. Tanggal 18? Juni? 18 sampai 19, 20. Juli? Iya kan? Juli. Ya, Juli berarti setelah 18 sampai 20 Juli. setelah UTBK ya? Iya. Iya. UTBK pas mau pengumuman. Dibuat senang-senang dulu ya. Kalau itu kakak masih belum tahu, belum dapat info. Jadi mungkin nanti bisa ditanyakan. Mau ketemu sama siapa? Kang Adi? Gak mau. Sama kakak malah. Oh, semoga nanti bisa ketemu ya, tatap muka langsung gitu. Kakak juga kayaknya sih masih di Bandung sih kalau Juli. Kan kakak kan bukan di Bandung ya, tinggal di Tangerang. Cuman karena kuliah di kan ya, jadi sekalian. Nggak ada suara. Suaranya nggak ada. Gak ada suaranya, Kak. Gak ada suaranya, Kak. Gak ada suaranya, Kak. Nggak ada suara. Sekarang terdengar? Ya. Dengar. Ya, oke. Nyampe mana tadi? Yang nggak kedengeran nyampe mana? Yang outbound?
Yang Tangerang itu loh. Oh iya, kan kakak dari Tangerang, bukan dari Bandung. Kemarin juga sempat 3 bulan kan pulang ke Tangerang gara-gara corona. Terus karena ada program LC, jadi kakak surat tugas buat ke Bandung lagi. Jadi kayaknya Juli mah masih ada di sini sih, karena kan sidangnya kan untuk jurusan kakak kan antara Juli sampai Agustus. Tapi belum selesai nih, masih nyangkut di bab 4. Kalian harus semangat ya nanti. Kadang gimana ya, kadang jalan orang tuh nggak selamanya lurus. Kadang jangan iri aja pokoknya, nanti di dunia perkuliahan tuh akan lebih dipaksa untuk bertahan. Mungkin kalian sudah sering dengar kan ya kayak gitu. Jadi gini nih, kadang mungkin kalian akan menemukan ya, semoga kita tidak termasuk ke dalam orang-orang yang berbuat curang gitu kan ya. Pasti peserta LSIMA tidak berbuat curang. Pasti nanti kalian akan menemukan orang yang kerjaannya nyontek, kerjaannya santuy, nggak pernah belajar, tapi nilainya selalu tinggi. Dan teman kakak juga ada yang ngejoki dari proposal skripsi sampai skripsi. Jadi ketika kita stres, aduh aku stres banget gitu ngerjain skripsi, tapi kok teman-teman pada oke-oke aja, nggak stres, nggak apa, tapi tiba-tiba selesai gitu. Ternyata ada yang ngejoki, tapi ada memang yang cara belajarnya kayak yang nggak bisa apa kak? ngejoki, jadi nyuruh orang buat nyelesain karya kita gitu. Jadi nanti itu mah sudah biasa lah. Kakak juga baru tahu kan kuliah mah kuliah aja, awalnya kakak nggak suka ngegosip gitu kan ya, nggak suka, kadang pergaulannya juga ngegeng gitu kan. Kalau kakak nggak suka ngegeng, jadi kalau misalnya main sama siapa aja, jadi ketinggalan gosip-gosip di kelas gitu. Pas sekalinya main sama teman sekelas langsung ya. Ya jadi lebih enak nggak ngegeng sih, tapi kalau yang oke ngegeng mah nggak apa-apa, tapi ingat jangan menutup pergaulan ya. Jadinya pas sekalinya ketemu sama teman sekelas ngobrol, jadi kayak, hah masa sih ada orang yang kayak gitu? Selama ini teman-teman di kelas biasa aja gitu. Jadi udah bukan yang hal-hal yang kalian harus kagetin lah ya. Nanti apalagi di dunia kerja mah udah. Jadi kuliah mah kayak sedikitnya gambaran dunia kerja. Nanti ada yang caper ke dosen. Titip absen, pasti ada itu selalu. Kadang ada yang teman kalian nanti ada yang sibuk kerja, kuliah nggak pernah masuk, udah pasti selalu ada yang kayak gitu. Kalau tugas asdos gitu ngapain sih kak? Oh, tugas asdos. Jadi kalau tugas asdos itu misalnya nih, biasanya kan dosennya dosen senior, kemudian jam ngajarnya banyak, kadang kan fisiknya udah nggak mampu, nah biasanya dia nyuruh mahasiswanya atau nyuruh orang kepercayaannya lah ya, buat ngajar di kelas kita. Nah biasanya kalau di UPI, kalau di jurusan kakak ya, kan nanti ada MKDU kayak mata kuliah umumnya. Kayaknya di semua universitas juga sama sih. Ada mata kuliah umum, ada mata kuliah fakultas, dan mata kuliah jurusan. Kalau mata kuliah umum tuh kayak yang olahraga gitu tuh. Terus pendidikan kewarganegaraan, bahasa Indonesia. Itu kan mata kuliah umum ya. Nah itu biasanya kalau misalnya dapat dosennya yang udah tua, biasanya ini asdosnya. Karena kan saya bahasa Indonesia dari Fakultas Pendidikan Bahasa kan ya, tapi disuruh ngajarnya dapatnya di Fakultas Olahraga, ya berarti dosennya biasanya suka nyuruhnya yang asdosnya gitu sih. Jadi kalian juga bisa nih berpotensi jadi asdos gitu. Bisa. Asdos tuh singkatan asisten dosen. Iya, asisten dosen. Jadi tetap aja, tapi dia yang ngajar, dia yang ketemu sama kalian. Tapi nanti nilainya mah yang input dosen asli kalian. Misalnya kalian kontraknya dengan Pak Edi, misalnya dosennya Profesor Edi gitu. Tapi yang masuk tiba-tiba, hah? Kok bukan Pak Edi? Tiba-tiba yang masuk si Dandi gitu kan. Ya boleh dia. Tiba-tiba yang masuk Dandi gitu. Jangan kaget, berarti dia mungkin asdosnya. Tapi tetap nanti nilainya sih asdos yang memberi. Karena kan yang tahu proses kalian di kelas kayak gimana asdos. Tapi nanti tetap yang input di sistem mah tetap dosen aslinya gitu. Jadi kalau misalnya ada masalah nilai, ya kalian hubunginya dengan si dosen aslinya. Pasti nanti dilimpahinnya ke dosen aslinya, bukan ke asdos. Jadi membantu, ya namanya asistennya pasti membantu kan ya, seperti itu. Itu asdos. Kalian juga, kalau IPS mah jarang ada aslab ya, ada asisten lab juga. Biasanya kalau yang jurusan-jurusan ilmu alam ya, itu ada asisten labnya juga. Selain asdos ada asisten labnya. Kadang kalau kayak di ini ya, TLU atau di kampus lain, kakak kurang tahu yang PTN-nya, kadang malah dibuka kayak oprek gitu loh. Oprek siapa yang mau ikut jadi asdos atau aslab gitu. Jadi tinggal daftar di Google Form-nya. Tapi kalau di UPI mah enggak sih. Jadi kayak langsung ditunjuk aja sama dosennya. Yang menurut dia pintar gitu, terus bisa orang kepercayaan lah, dia bisa ditunjuk. Kalau di kayak TLU gitu suka ada pendaftarannya, suka disebar. Siapa yang mau jadi aslab?
Ya, Telkom tahu? Telkom University. Tahu. Nah, ya kalau kalian juga misalnya amit-amit ya pasti kalian mah lolos semua PTN. Tapi kalau misalnya pilihan terakhirnya misalnya harus ke PTS, jangan lupa ya pilih PTS yang sudah terakreditasi, jangan yang abal-abal lah ya. Kemudian ya ingat akreditasi kampusnya, akreditasi jurusannya, sama PTN juga ya. Akreditasi kampus sama jurusan itu berbeda. Bisa jadi misalnya di UPN akreditasinya A, tapi nanti ilmu hukumnya lihat dulu akreditasi kampusnya kan A, tapi ilmu hukumnya bisa jadi mungkin B atau C gitu. Jadi berbeda, tidak seperti sekolah kan. Kalau sekolah kan misalnya SNMPTN 12, akreditasinya A untuk semuanya gitu kan, dan berbeda dengan kuliah. Jadi kalian juga dilihat lagi gitu. Misalnya di UPI A gitu akreditasinya. Tapi lihat misalnya ada jurusan baru. Nah, akreditasi jelek itu karena apa? Bisa jadi karena jurusan baru gitu kan ya. Jadi kalau jurusan baru mah tidak apa-apa, masih wajar. Kayak teman kakak di Untirta. Untirta kan udah A ya kalau nggak salah. Waktu tahunan kakak, tahunan 2016 masuk, terus dia masuk ke jurusan pendidikan luar biasa, PKH, pendidikan khusus. Tahu pendidikan khusus? Yang ngajarin di SLB kan ya, tahu bahasa isyarat. Sabar banget. Diajarin terapi juga itu. Kayaknya harus sabar banget itu mah ya. Tapi dia akreditasinya masih C karena memang baru berapa angkatan di sana gitu loh. Jadi akreditasi C itu bukan karena memang mutunya jelek, bisa jadi karena jurusannya baru atau belum terakreditasi gitu. Jadi kalian harus lihat akreditasinya antara kampus dan jurusannya gitu. Berbeda dengan sekolah ya, memang sedikit agak ribet kalau untuk kuliah, tapi itu proses. Jadi kalian di dunia kerja malah lebih lagi kan ya, harus berjuang pokoknya. Jangan kagetan. Harus bisa beradaptasi, insya Allah style sih Maya. Apalagi kayaknya IPS 2 mah rame mulu nih di grup nih. Karena cewek semuanya kalian ya. Nggak ada laki-lakinya ya. Oke. Nah, saling mengingatkan ya, misalnya kalau temannya ada yang sakit atau ada yang belum join, jadi kita saling berjuang bersama. Jangan pokoknya kita intinya fokus kita, target kita semua harus masuk PTN. Jadi kalau temannya yang tiba-tiba hilang, rangkul ya, kayaknya IPS 2 mah solid nih. Misalnya dia yang belum join Zoom, ayo ajakin gitu. Biar kita bisa lulus sama-sama. Oke. Nah, untuk materi, amin. Oke, untuk materi simpulan itu sebenarnya gitu doang kan ya. Masih ingat nggak kalau kakak bilang simpulan ada 2. Intinya yang pertama apa? Kita cerita. Ya, simpulan cerita. Nah, jadi kesimpulan hari ini apa? Coba ada yang bisa menyimpulkan? Cerita. Coba, siapa yang bisa menyimpulkan untuk percakapan kita hari ini? Kan kesimpulan tidak hanya berupa teks, tapi kesudahan pendapat yang ada di dalam pertemuan atau rapat. Masih ingat nggak kakak pernah menyampaikan? Ayo, siapa? Aku. Ya, yang pertama apa simpulannya untuk pembahasan kita hari ini? Evaluasi tryout. Evaluasi tryout. Yang kedua? Tahu dunia kampus. Iya, sedikit. Sharing tentang dunia kampus. Iya. Ya, apa? Tips and triknya ketika itu dalam memilih jurusan. Iya, tips and trick dalam memilih jurusan. Nah, ini juga termasuk ke dalam pembelajaran simpulan ya. Ini simpulannya tidak berbasis dengan teks, tapi berbasis dengan pertemuan. Jadi kesudahan pendapat. Nah, ingat ya, kalau memilih simpulan harus ada 2. Yang pertama topiknya. Kalau dalam teks harus tahu topiknya. Yang kedua harus menggambarkan keseluruhan isi teksnya. Jadi intinya hanya 2 itu. Jadi kemarin yang kakak jelaskan macam-macam simpulan dan segala macam, itu kan hanya untuk pengetahuan kalian. Nanti di UTBK tidak ada simpulan ini termasuk ke dalam jenis simpulan. Itu kan pertanyaan pengingat atau pengetahuan ya, itu kan Q1 hanya pengingat, itu biasanya adanya di soal-soal SMA, SD, SMP. Tapi kan kalau UTBK kan sudah HOTS ya, jadi harus pemahaman. Jadi intinya 2 kalau simpulan, yang harus diingat 2 aja. Oke? Nah, ini ada waktunya tinggal 8 menit. Sambil kakak menyiapkan proses, langsung proses saja tidak apa-apa. Lihat yang tadi, Kak.
Yang mana? Oh Pretestnya iya, mungkin. peringkatnya ya. Wait, lupa nih kebanyakan cerita ya. Nah, ini hasil post-testnya. Pretestnya bagus. Banyak yang hanya salah 1, salah 2, salah 3. Wajar ya, karena kan soalnya hanya 5 ya. Tuh, ada Siti, Ayu, Aliyah, tertinggi. Kinanti, Widya, Dea, Nuzula, Trinita, dan Zubaida. Oke, itu selamat ya untuk Siti. Menjadi peringkat pertama nih di post-test. Oke. Nah, yang belum... Hazar aja, Kak. Oh iya, Hazar, maaf. Ya, Hazar nih, selamat. Nah, untuk yang belum mendapat peringkat pertama nih, semangat ya di post-testnya nih. Kalian harus menjadi peringkat pertama nih. Ini untuk post-testnya. Ada joinmyquiz.com dan kodenya 2088884. Kakak copy linknya juga ya bagi yang kesulitan untuk join di grup chat ya. Ketinggalan materi dari kakak nggak masuk kelas. Oke, nanti kakak share ininya ya. Kakak share ininya, PPT-nya di grup kelas kalian. Jadi inti dari materinya sebenarnya, tadi siapa sih? Siapa tadi? Si Zahra ya? Zahra. Aku, Kak. Zubaida. Hazar ya, Hazar? Aku, Kak. Siapa sih? Iya, Kakak. Zubaida. Oh, Zubaida. Oke. Sok pindah-pindah wae ini tampilannya teh. Jadi kotaknya suka ke atas-atas. Ini untuk kesimpulan sebenarnya hanya 2 intinya. Kalau untuk tips memilih kesimpulan atau menarik kesimpulan, yang pertama harus tahu topiknya atau inti dari apa yang dibahas dalam teks tersebut. Kemudian yang kedua, pilih pilihan jawaban yang paling menggambarkan keseluruhan isi teksnya. Nah, Kalau Mika, ya? oh ya, kalau misalkan ada 2 paragraf itu harus berhubungan antar paragraf juga maksudnya. Iya, betul. Kalau yang ditanyakan simpulan dari teks tersebut, maka misalnya ada 4 paragraf atau ada 3 paragraf, harus semuanya. Dia harus menggambarkan dari paragraf 1, 2, sampai 3. Tapi kadang ada pilihan soal jawaban, soal dan jawabannya itu yang hanya meminta misalnya simpulan dari paragraf kedua, berarti kalian fokusnya di paragraf kedua. Tapi kalau tidak ada embel-embel simpulan dari paragraf keberapa, maka harus keseluruhan isi teksnya Zubaidah gitu. Oh iya. Makasih, Kak. Iya, sip. Yang dicatat hanya 2 ya, 2 itu saja. Nah, untuk materi gagasan utama itu juga jangan dilupakan. Kalau Zubaidah untuk gagasan utama ikut kelas? Yang materinya teh yang Gagasan. menentukan kalimat di paragraf pertama bukan gagasan utama teh, Kak? Ya, yang gagasan utama mencari topik, kemudian ada kalimat utamanya, ada yang di awal, ada yang di akhir. Masih ingat nggak? Ikut. Kayaknya lupa lagi deh, Kak. Lupa lagi, nggak apa-apa. Nanti ada sesi laginya. Nanti besok kalau nggak salah gagasan utama nanti sama kakak ketemunya di PS2 kalau nggak salah. Ya, nanti ini untuk gagasan utama ini untuk mempermudah kalian menemukan simpulan. Ya, jadi jangan dilupakan. Kenapa tadi? Ada yang manggil? Kirim link lagi nggak? Aku tadi keluar. Oke, baik. Jadi antara gagasan utama dengan dengan simpulan ini tidak bisa dipisahkan, karena kalau kita tahu gagasan utamanya, maka untuk menemukan simpulan itu akan lebih mudah. Sebentar ya, Yu. Ya. Coba, ada nggak? Ada. Ya, ini yang masih... Masih. Nah, siapa yang belum berhasil join? Sudah ada 7 orang. Oke, Zubaidah. 1 lagi ya? Ada 10 apa 9 sih hari ini? Ayu. Ya, Ayu. 9. 9, berarti tinggal Ayu ya.
Sudah bisa, Ayu? Belum. Oke. Oke, sambil menunggu Ayu berhasil join, yang lain bisa langsung memulai ya. Untuk kodenya nanti kakak kirim ya untuk Ayu. Nih sebelumnya mohon maaf ya, ini kan waktunya tinggal 9.28. Dan kakak mau sekalian pamit karena kan sesinya berakhir 9.30 ya sebelum kalian fokus mengerjakan kuisnya. Kakak pamit, mohon maaf ya banyak kesalahan ketika sesi sharing tadi atau ada kata-kata kakak yang menyinggung kalian. Tetap semangat, masih ada 3 sesi untuk hari ini. Terima kasih kakak pamit ya. Kita ucap dulu bersama-sama dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillah. Oke, selamat mengerjakan prosesnya, dikerjakan dengan sungguh-sungguh ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh.